Perkenalkan, nama saya Gabriela Arya Putri Paskalita dari kelas 9H nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana siklus menstruasi berlangsung. Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi berlangsung setiap 1 kali sebulan selama beberapa hari. Penyebab dari terjadinya menstruasi yaitu meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Jadi, ovarium menghasilkan sel telur. Sel telur seharusnya dibuahi oleh sperma. Dan dinding rahim dipersiapkan sebagai tempat untuk melekatnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Karena tidak ada sel telur yang dibuahi oleh sperma, maka dinding rahim dan sel telur akan meluruh. Lalu, menstruasi juga dipengaruhi oleh 4 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, serta hormon LH dan FSH. Ini merupakan gambar grafik jumlah hormon. Yang merah merupakan hormon estrogen, yang orange merupakan hormon progesteron, yang biru merupakan hormon FSH, dan yang hijau adalah hormon LH. Di bawah gambar grafik jumlah hormon, terdapat gambar ketebalan dinding rahim selama siklus menstruasi. Selama siklus menstruasi, terdapat 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, ovulasi, dan fase sekretori. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Pada fase menstruasi, dinding rahim mulai menipis karena meluruh. Selain itu, hormon FSH juga memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Folikel merupakan tempat berkembangnya sel telur. Setelah fase menstruasi, terjadi fase proliferasi. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-14. Pada fase proliferasi, dinding rahim mulai menebal. Selain itu, folikel juga sudah berkembang menjadi matang dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi memicu untuk dinding rahim menebal. Selain itu, hormon estrogen dan progesteron juga memicu diproduksinya hormon LH dan FSH. Pada hari ke-14, hormon LH meningkat secara mendadak dan mencapai puncaknya. Lalu, terjadilah ovulasi. Karena hormon LH meningkat secara mendadak dan mencapai puncaknya pada hari ke-14, maka terjadilah ovulasi atau pelepasan sel telur. Setelah terjadi ovulasi, maka terjadilah fase sekretori. Fase sekretori terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28. Pada fase sekretori, dinding rahim semakin menebal. Selain itu, jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum atau tempat pelepasan sel telur yang sudah kosong tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Karena hormon estrogen dan progesteron tidak diproduksi lagi, maka menyebabkan rendahnya hormon estrogen dan progesteron yang mengakibatkan meluruhnya dinding rahim dan akan mengulang lagi siklus menstruasi dari awal. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana siklus menstruasi berlangsung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.